ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatannya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah kesempatan tersebut, kesempatan hidup ini yang Allah berikan pada kita yang hanya sekali. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan dan mengajak kepada kebaikan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi kunci pembuka pintu-pintu kejahatan, karena kita akan merugi di akhirat nanti. Maka jadilah pembuka kebaikan-kebaikan bagi seluruh manusia dan mengajak kepada kebaikan. Karena apabila kita mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang mengikuti kita. Akan tapi sebaliknya, apabila kita mengajak kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada kesatan atau kesyirikan atau kekufuran, maka kita akan mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikuti kita, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti kita tersebut sedikit pun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah SAW mengatakan man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, petunjuk hidayah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tersebut. Dan barang siapa yang mengajarkan kepada kesesatan, kepada kesalahan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya,
tanpa mengurai dosa orang yang mengikuti tersebut. Maka ini harus selalu kita ingat. Hendaklah segala ucapan kita, perbuatan kita, hendaklah mengajak kepada kebaikan, kepada agama Allah, kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ucapan kita atau perbuatan kita mengajak kepada kesesatan, kepada kesalahan, kepada kemaksiatan atau kesyirikan atau kekufuran. Karena kita akan mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikuti kita, tanpa mengurai dosa mereka sedikit pun. Sebagai orang tua, kita memperhatikan apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Karena terkadang kita dengan tanpa sadar, kita mengajak mereka kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita membelikan televisi di rumahnya dengan tanpa memperhatikan apa yang ditonton oleh keluarga kita, di mana di dalamnya banyak wanita buka aurat dan juga tontonan-tontonan barat yang ini akan merusak keluarga kita, dan juga apa-apa yang di dalamnya tontonan pergaulan bebas dan sebagainya yang akan dicontoh oleh keluarga kita dari pakaian dan perbuatannya, dan itu semua kita akan mendapatkan dosa dari dosa yang dilakukan oleh keluarga kita. Apabila keluarga kita mengikuti apa yang ada dalam televisi itu, maka kita akan mendapatkan dosa dari yang mereka lakukan. Bahkan walaupun kita sudah meninggal, mereka masih melakukan apa yang diajarkan di dalam televisi itu, maka kita akan terus mendapatkan dosa yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dalam kubur kita. Karena kita telah mengajarkan, memfasilitasi mereka mendapatkan, mengajak kepada kemaksiatan, maka kita pun akan mendapatkan dosa dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat kepada keluarga kita, harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengajak kepada kemaksiatan, karena kita akan mendapatkan dosa apabila kita diikuti oleh keluarga kita dalam kemaksiatan. Begitu juga para guru, hendaklah menyampaikan kepada anak didiknya apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan jangan mengajarkan kepada mereka kemaksiatan. Walaupun anak-anak mereka sangat cepat menangkap dan menghafalnya, maka hendaklah seorang guru memperhatikan apa yang disampaikan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, harus sesuai dengan syariat Islam, dan jangan mengajarkan kepada kesalahan atau kemaksiatan atau kesesatan. Terlebih lagi para da'i, para alim ulama, dan para tokoh agama yang didengar ucapannya, maka hendaklah apa yang didakwahkan, apa yang disampaikan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena bicara agama pada hakikatnya adalah mewakilkan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak berani untuk bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, dengan tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah dengan keras agar jangan sampai Rasulullah SAW berkata-kata atas nama Allah, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, dengan tanpa wahyu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan surat Al-Haqqah ayat 44, di mana Allah Ta'ala mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Andaikan Rasulullah SAW itu berkata-kata ba'dal aqawil, sebagian ucapan atas kami, berbicara atas nama kami dengan tanpa ilmu, maka la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang tangan kanannya dan kami akan putuskan pembuluh jantungnya, dan salah seorang di antara kalian tidak ada yang sanggup menolongnya. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW tidak berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu. Akan tapi Rasulullah SAW senantiasa diberikan taufik oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW senantiasa bicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surat An-Najm,
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan Rasulullah tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, akan tapi yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil pelajaran, Rasul saja diancam atau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berbicara atas Allah dengan tanpa ilmu, maka Allah akan menghukumnya. Apalagi kita. Maka bicara atas Allah, bicara agama, harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu yang kita dapati dari para ulama kita. Seperti guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dia termasuk di antara kibar ulama atau ulama besar di Madinah. Ketika anak di sana umurnya 82 tahun. Dan tidak sekali dua kali anak sering mendengar beliau ketika beliau ditanya tentang suatu permasalahan agama dan beliau tidak mengetahuinya, beliau mengatakan wallahi la adri, saya enggak tahu. Masya Allah, ini panutan kita, ulama kita yang mereka benar-benar faham bahwa saya bicara agama ini harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apabila kita bicara dengan tanpa dalil, maka termasuk dari dosa-dosa besar. Para ulama memasukkannya ke dalam dosa besar. Bicara agama dengan tanpa ilmu termasuk dari dosa-dosa besar. Di antara dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat ke-33, di mana Allah Ta'ala mengatakan, Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-fawahish, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan aniaya dengan tanpa hak. Dan Allah haramkan kesyirikan atas Allah dengan apa-apa yang tidak diturunkan sultan keterangan atasnya. Dan Allah haramkan an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau bicara atas Allah dengan apa yang kalian tidak ketahui. Maka bicara agama dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, termasuk dari dosa besar yang dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah para dai perhatikan ucapannya, perbuatannya, dan apa yang disampaikan haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan takutlah akan dosa jariyah apabila menyampaikan perkara agama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah kesesatan yang disampaikan kepada umat. Ya, apabila diikuti oleh umat, maka dia akan mendapatkan dosa dari dosa yang akan terus mengalir kepadanya. Walaupun dia sudah meninggal dan kesesatannya masih diikuti oleh kaum muslimin dalam kesesatan yang dia sampaikan, maka dosa-dosa itu akan terus mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Maka hendaklah seorang dai menyampaikan apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila dia tidak mengetahui dasarnya, tidak mengetahui dalilnya, maka hendaklah dia menahan lisannya, tidak menyampaikan suatu dari perkara agama ini. Karena agama ini milik Allah, maka berbicara agama harus ada dalil, harus ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karal musyrikun. Amma ba'd. Pada kesempatan kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita senantiasa memperhatikan segala ucapan kita, perbuatan kita. Hendaklah kita senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pahala yang jariyah yang akan senantiasa mengalir kepada kita. Dan janganlah kita mengajak kepada keburukan, kepada kesesatan atau kemaksiatan, atau bahkan kepada kesyirikan, kekufuran. Karena na'udzubillah kita akan terus mendapatkan dosa yang jariyah walaupun kita sudah berada di kubur kita. Dosa-dosa itu akan terus mengalir kepada kita
sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi para pemimpin, baik pemimpin negara ataukah pemimpin perusahaan atau pemimpin sekolah atau yang lainnya, hendaklah membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan syariat Islam. Karena apabila mereka tidak membuat kebijakan, aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka setiap orang yang mengamalkan aturan tersebut, maka yang buat aturan tersebut akan mendapatkan dosanya yang akan terus mengalir selama aturan itu yang diisi Al-Quran Sunnah itu diamalkan oleh orang-orang. Maka perhatikan kebijakan-kebijakan kita, aturan-aturan kita, hendaklah tanya kepada para ahli ilmu, para ulama, para ustaz, apakah aturan yang kita buat ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Karena apabila kita membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, maka kita akan mendapatkan dosa yang akan terus mengalir selama kebijakan tersebut dilakukan atau dilaksanakan. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan segala ucapan kita, segala perbuatan kita haruslah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan jangan sampai kita mengajak kepada kesalahan, kemaksiatan atau kekufuran, karena kita akan mendapatkan dosa yang jari akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal, wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم